Baca lagi, masih di buku The Magic of Reality, di bab ke-11 dengan judul Mengapa Hal-Hal Buruk Terjadi. Kita sudah sampai di subbab penyakit dan evolusi. Kawan-kawan baca sekalian, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Penyakit dan evolusi, bagian pertama. Seperti yang saya katakan, predator bukanlah satu-satunya yang mengincar kita. Parasit adalah ancaman yang lebih sulit terlihat, namun sama berbahayanya. Parasit mencakup cacing pita dan cacing hati, bakteri dan virus yang hidup dari melahap tubuh kita. Predator seperti singa juga melahap tubuh kita. Namun perbedaan antara predator dan parasit biasanya jelas. Parasit biasanya melahap korban yang masih hidup, walaupun pada akhirnya mungkin parasit membunuh inangnya, dan biasanya berukuran lebih kecil daripada si korban. Predator berukuran lebih besar daripada korbannya. Contohnya, kucing yang lebih besar daripada tikus, atau kalaupun lebih kecil, contohnya singa yang lebih kecil daripada zebra. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Predator membunuh mangsa secara langsung dan kemudian memakannya. Parasit memakan korbannya dengan lebih lambat dan korban mungkin tetap hidup untuk waktu lama, sementara parasit menggerogoti tubuhnya dari sebelah dalam. Parasit kerap kali menyerang dalam jumlah besar, seperti ketika tubuh kita menderita infeksi besar-besaran virus flu dan selesma. Parasit yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang kerap kali disebut kuman. Namun kata itu luas cakupannya. Kuman mencakup virus yang memang teramat sangat kecil. Bakteri yang lebih besar daripada virus namun tetap sangat kecil. Ada virus yang bertindak sebagai parasit pada bakteri dan organisme-organisme bersel tunggal lain seperti parasit malaria yang jauh lebih besar daripada bakteri namun tetap terlalu kecil untuk dilihat tanpa mikroskop. Bahasa biasa tidak punya nama umum untuk parasit-parasit bersel tunggal yang lebih besar ini. Sebagian orang menyebut mereka protozoa, namun istilah itu sudah ketinggalan zaman. Parasit-parasit penting lain mencakup fungi, misalnya kurap dan kutu air. Fungi yang besar-besar seperti cendawan dan jamur memberikan kesan keliru tentang wujudnya sebagian besar fungi. Contoh-contoh penyakit akibat bakteri adalah tuberkulosis, beberapa jenis pneumonia, batuk rejan, kolera, difteri, lepra, demam skarlatina, bisul, dan tifus. Penyakit akibat virus mencakup campak, cacar air, gondongan, cacar api, herpes, rabies, polio, campak Jerman, berbagai macam influenza, dan gugus penyakit yang kita sebut selesma biasa.
Malaria, disenteri amuba, dan penyakit tidur tergolong penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Parasit-parasit penting lain yang lebih besar lagi, cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang, adalah berbagai jenis cacing, termasuk cacing pipi, cacing gilik, dan cacing hati. Sewaktu saya masih anak-anak dan hidup di peternakan, saya seringkali menemukan hewan mati seperti lingsan dan tikus mondok. Saya sedang mempelajari biologi pada saat sekolah, dan ketertarikan saya membuat saya membedah bangkai-bangkai kecil yang saya temukan. Hal utama yang membuat saya terkesan adalah betapa penuhnya tubuh hewan-hewan itu dengan cacing kecil yang menggeliat-geliat. Cacing-cacing gilik secara teknis disebut nematoda. Cacing tidak pernah saya temukan di tikus dan kelinci hasil domestikasi yang diberikan kepada kami di sekolah untuk dibedah. Tubuh memiliki sistem pertahanan alami yang sangat cerdas dan biasanya efektif dalam melawan parasit, disebut sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh sangat rumit sehingga perlu satu buku penuh untuk menjelaskannya. Singkatnya, sewaktu tubuh mendeteksi adanya parasit berbahaya, tubuh pun dimobilisasi untuk menghasilkan sel-sel khusus yang dibawa oleh darah untuk bertempur bagaikan semacam bala tentara, dibuat khusus untuk menyerang parasit-parasit tertentu yang sedang menyerang itu. Biasanya sistem kekebalan tubuh menang dan orang itu pun sembuh. Sesudahnya, sistem kekebalan mengingat perlengkapan molekuler yang dikembangkannya untuk pertempuran itu, dan infeksi apapun sesudah oleh parasit yang sama dikalahkan dengan sedemikian cepat sehingga kita tidak menyadarinya. Itulah mengapa sekali Anda terserang penyakit seperti campak, gondongan, dan cacar air, kecil kemungkinan Anda terserang lagi. Ada yang bilang, biarkan saja anak-anak terkena gondongan, sebab ingatan sistem kekebalan akan melindungi mereka saat dewasa sehingga tidak terserang gondongan lagi. Dan gondongan bahkan lebih tidak menyenangkan lagi bagi orang dewasa, terutama bagi laki-laki, karena gondongan menyerang testis dibandingkan bagi anak-anak. Vaksinasi adalah teknik cerdas untuk melakukan hal yang mirip itu, namun secara disengaja. Bukannya menulari Anda penyakit itu sendiri, dokter memberi versi yang lebih lemah atau mungkin penyuntikan kuman mati kepada Anda guna merangsang sistem kekebalan tubuh tanpa benar-benar membuat Anda tertular penyakit. Versi yang lebih lemah tidak sejahat yang sungguhan. Bahkan seringkali Anda tidak menyadari efek apapun. Namun sistem kekebalan mengingat kuman-kuman mati itu atau infeksi versi ringan penyakit tersebut, dan karenanya dipersenjatai terlebih dahulu untuk bertempur dengan penyebab penyakit sesungguhnya seandainya kuman itu betul-betul datang. Sistem kekebalan tubuh memiliki tugas berat menentukan apa yang asing dan karenanya harus dilawan, dan apa yang harus diterimanya sebagai bagian tubuh itu sendiri. Itu terkadang tidak mudah. Misalnya sewaktu seorang perempuan sedang mengandung,
bayi dalam tubuhnya adalah asing. Bayi tidak identik secara genetik dengan ibunya karena separuh gennya berasal dari sang ayah. Namun sistem kekebalan tubuh seharusnya tidak menyerang si bayi. Ini adalah salah satu masalah yang sulit harus dipecahkan ketika kehamilan berevolusi di nenek moyang mamalia. Masalah itu terpecahkan bagaimanapun juga. Sebagian besar bayi berhasil bertahan dalam rahim untuk waktu cukup lama sampai bisa terlahir. Namun, ada cukup banyak keguguran yang terjadi yang barangkali menunjukkan bahwa evolusi kesulitan memecahkan masalah tersebut. Dan pemecahannya belum lagi sempurna, bahkan hingga kini. Banyak bayi hanya bertahan karena ada bantuan dokter, misalnya untuk mengubah darah bayi sepenuhnya segera setelah dia terlahir. Dalam beberapa kasus ekstrim, reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh. Bersambung ke bagian 2, penyakit dan evolusi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.